Guys, hari ini mari kalian temani saya mau bekam wajah. Hari ini saya batuk pilek ya guys. Nah, hari ini saya mau bekam wajah sudah lama sekali. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan saya tidak bekam wajah. Dan kalian tahu nih jerawat di sini, kalian lihat nih sudah banyak sekali. Dan ini juga jerawat saat saya tuh kayak pindah-pindah kemarin ya, dari waktu adik sakit sampai meninggal. Terus karena saya orangnya agak alergi ya teman-teman, agak alergi kayak alergi suhu begitu. Jadi kalau pindah-pindah tempat tuh saya biasa kalau bukan biduran, saya tuh jerawatan. Nah kali kemarin itu saat urus adik dari Anak Kalang ke Waika Bubak terus ke Mamporo lagi, saya tuh jerawatan parah sekali. Dan ini tinggal sisa-sisanya ini on off terus. Jadi kali ini saya mau bekam lagi. Sebelumnya saya sudah sering bekam. Nah kali ini saya mau bekam di wajah. Ini seperti ini ya. Ini jadi untuk bekam di wajah ini selain untuk perawatan wajah, untuk estetika, dia juga bisa meredakan sakit kepala ya guys. Nah seperti ini. Jadi kita kop dulu, kita selama 10 sampai 20 detik. Setelah itu nanti baru kita tusuk pakai jarum ya. Ini bekam ini juga sebenarnya banyak manfaatnya ya guys. Selain untuk kayak untuk estetika tadi, untuk perawatan kulit, dia juga bikin awet muda guys. Jadi kalian mungkin pernah tahu atau ada yang pernah baca, ada orang luar negeri. Jadi orang luar negeri itu dia tuh menghabiskan sekitar ratusan juta atau miliaran untuk dia tuh bisa awet muda. Salah satu treatment yang dia lakukan itu kayak mengganti plasma darah. Nah jadi bekam ini sendiri bisa mengganti plasma darah baru secara otomatis. Nah selanjutnya saya mau isi dulu jarum. Jadi ini kita putar ini, baru kita kasih masuk di pennya ini. Jadi sampai dia kuat seperti ini. Nah sudah, baru kita tutup kembali pakai dia punya penutup. Nah setelah itu baru kita tusuk. Habis kita tusuk, kita kop lagi. Nah jadi bekam wajah ini selain untuk estetika saya bilang tadi, dia juga bisa sedikit meredakan kalian punya sakit kepala. Nah selain di kita punya muka, dia punya titik, bisa juga bekam di sini, di titik sunnah. Yang biasa kalau orang-orang bekam tuh biasanya di titik sunnah di muka. Jadi titiknya itu di sini, terus di pelipis 2 ini, kemudian di pipi sini, terus di dagu di bawah sini. Jadi untuk kulit wajah, karena daerah kotor itu ya, dia mengendap di bawah kita punya kulit. Nah kalau dia tidak keluar, karena dia mau keluar tapi tidak bisa keluar, akhirnya dia jadi mengakibatkan tuh kita tuh kayak tumbuh jerawat. Ini salah satu contohnya. Ini di sini saya di pipi masih ada ya guys, cuma karena saya pakai cadar jadi tidak kelihatan. Di sini nih kalian sudah lihat ada juga bekas-bekasnya ini. Terus ini yang tumbuh lagi karena saya baru selesai ini menstruasi. Jadi ini kita kop lagi. Jadi kita kop ini sampai darahnya tuh selesai. Jadi kita punya tubuh tuh kayak punya alarm sendiri ya. Kalau memang sudah selesai, sudah habis darah di permukaan kulitnya kita, nanti dia berhenti sendiri. Jadi dia tidak akan keluar lagi. Jadi nanti kalau sudah keluar, kita tinggal lap. Ini ya. Jadi kita kop itu berulang-ulang kali sampai ini darah dia tuntas betul-betul. Ini ya, kita buka. Ini. Kita kop lagi, pokoknya sampai betul-betul selesai. Pokoknya kalau kalian sudah bekam di area-area sini, kayak pas setelah ini lega sekali, enak sekali, merasa ini masih keluar ya. Ini kop kedua masih keluar. Pokoknya lega sekali kalau sudah selesai kita bekam itu, kayak rasa enak, habis itu rasa relax begitu ya. Terus kita akhirnya jadi mengantuk guys. Ini masih pagi ya guys, masih di jam 9 ini. Saya sudah mengantuk sekali ini.
padahal baru ini yang dibekam. Nanti kita bekam lagi yang di pelipis sini, karena titik untuk di wajah itu di jidat sini, area sini, terus di pelipis sini. Nah, selain juga untuk meringankan rasa sakit kepala, ini juga bagus kalau kita punya mata tuh lelah, terus pokoknya lelah lah, mata sakit begitu ya, supaya kita punya mata segar kembali. Kalian bisa bekam di area kayak pelipis sini dengan di jidat sini. Itu enak sekali. Habis kalian bekam itu kayak rasa penglihatan kalian langsung segar, langsung terang begitu ya. Kalian jangan heran karena saya memang terapis bekam ya. Seperti ini sudah, karena saya sudah biasa bekam, sudah biasa pegang-pegang darah. Ini kalau kalian lihat dia beruap, ini tandanya angin yang keluar ya guys. Berarti ada suhu angin di permukaan kulitnya kita, jadi dia keluar lewat sini. Pokoknya bekam ini salah satu pengobatan ala Rasulullah dulu, yang dimana kalau mereka sakit dulu, ini adalah salah satu pengobatan yang Rasulullah anjurkan. Dan bekam itu banyak sekali manfaatnya guys. Kalau dalam hadis Rasulullah itu bisa menyembuhkan 72 atau lebih penyakit dari bekam ini. Karena kenapa? Karena kita tuh langsung keluarkan memang yang darah-darah yang tidak berfungsi, yang menyebabkan itu kita sakit begitu. Mungkin ada sebagian teman-teman yang mengira bahwa ini nih sama dengan darah haid, beda ya guys. Jadi ini memang darah kotor, memang darah haid kita kenalkan, kita biasa bilang kan darah kotor. Nah, dia ini beda sekali dengan darah haid, dengan darah bekam tuh beda sekali guys. Kalau darah haid yang memang Allah sudah kodratkan dia keluar setiap bulannya, terkhusus untuk kaum hawa ya. Nah, kalau bekam ini darah kotor yang mengendap di permukaan kulitnya kita, jadi dia menyebabkan peredaran darahnya kita tuh tidak lancar. Jadi guys, tadi dia mati sendiri nih HP gara-gara durasi videonya maksimumnya seperti itu, jadi dia mati sendiri. Ini sudah kop ketiga ya guys, sudah kop ketiga, dia masih terus keluar. Tandanya memang masih banyak darah-darah kotor di saya punya. Memang sudah lumayan lama saya tidak bekam ini, makanya seperti ini sudahlah. Ini top keempat masih ada yang keluar hari ini. Masya Allah ya, ini batuk pilek luar biasa. Saya ini sudah hampir 3 malam saya tuh kurang tidur. Ini hasil darah bekam dari pelipis sebelah kiri dan banyak sekali Masya Allah. Tadi saya tidak rekam karena takut rambut kelihatan ya.